Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Deniati selaku dosen mata kuliah manajemen retail. Saya dari kelompok 4 ingin membahas tentang rencana bisnis retail di bidang F&B yaitu Bauli. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Semi Hanif dengan NPM 469. Saya Retno Nurul Soliha, NPM 186. Saya Nadia Arum Kinanti, NPM 333. Saya Namira Jasmine, NPM 337. Saya Debbie Farhani, NPM 467. Latar belakang Bauli. Permasalahan gizi di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, yaitu angka kekurangan gizi dan obesitas terus meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, dua kondisi yang tampak berlawanan ini memiliki akar masalah yang sama, yaitu pola makan yang tidak seimbang dan konsumsi makanan yang kurang bergizi. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat juga semakin meningkat. Banyak orang yang mulai memperhatikan asupan makanan, mencoba untuk berolahraga secara rutin, dan memilih makanan yang lebih bernutrisi. Melihat celah dan kebutuhan tersebut, kami menghadirkan Bauli sebagai sebuah solusi makanan sehat dalam bentuk diet bowl yang siap saji. Produk ini tidak hanya menawarkan kemudahan dan kepraktisan, tetapi juga memastikan bahwa konsumen mendapat asupan nutrisi yang seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, serat dengan porsi yang telah disesuaikan untuk mendukung gaya hidup sehat. Berbeda dengan makanan siap saji yang lainnya, Bauli ini menghadirkan makanan yang praktis, enak, namun tetap tidak menghilangkan nilai gizinya. Next. Bauli sendiri memiliki visi misi, yaitu visinya menjadi pelopor makanan sehat siap saji di Indonesia yang praktis, ekonomis, dan bernutrisi seimbang untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Kemudian Bauli memiliki misi yang pertama, menyediakan produk diet bowl dengan komposisi gizi seimbang yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Menghadirkan solusi makanan sehat yang praktis dan mudah dibawa ke mana saja dengan packaging ramah lingkungan. Yang ketiga, menawarkan menu dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas dan kandungan gizinya. Yang keempat, mendukung gaya hidup sehat masyarakat dengan mengedukasi pentingnya nutrisi dan keseimbangan antara makanan dan olahraga. Dan yang terakhir, menyesuaikan produk dengan berbagai kebutuhan diet seperti diet rendah karbohidrat, tinggi protein, vegetarian, vegan, dan bebas gluten. Di sini Bauli hadir sebagai solusi makanan sehat dan praktis yang terinspirasi dari perpaduan rice bowl dengan konsep diet modern. Setiap diet bowl dari Bauli ini dirancang khusus dengan kombinasi bahan makanan yang dipilih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Bauli dikemas menggunakan paper bowl tahan panas yang ramah lingkungan sehingga mudah dibawa kemana saja. Kemasan ini mendukung gaya hidup modern yang dinamis sekaligus mendukung upaya untuk mengurangi limbah plastik, menjadikan Bauli sebagai pilihan yang tidak hanya sehat namun berkelanjutan. Produk Bauli juga dapat disesuaikan dengan berbagai jenis diet seperti diet rendah karbohidrat, tinggi protein, vegetarian, vegan, hingga bebas gluten. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan gaya hidup mereka. Kami selalu menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi karena kami percaya bahwa makanan yang baik berasal dari sumber yang baik pula. Next. Oke, selanjutnya ada keunikan dari produk kami. Keunikan dari produk kami yang pertama, pilihan menu yang variatif dan disesuaikan dengan diet. Jadi kami ini menawarkan berbagai jenis bowl seperti salad bowl, poke bowl, dan grain bowl yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan diet. Lalu yang kedua, kami menggunakan bahan-bahan segar dan
berkualitas tinggi. Jadi seluruh bahan yang kami pilih ini kami pilih secara teliti dan untuk memastikan nutrisi, rasa dan kualitas kami ini maksudnya nggak main-main gitu. Jadi kami di setiap sajian itu nggak hanya lezat tapi juga sehat. Lalu yang ketiga ada ragam saus atau dressing unik yang menggugah selera. Jadi kami ini menggunakan berbagai pilihan saus seperti Thousand Island, Caesar, Wijen Sangrai, dan kecap ala Jepang yang dirancang untuk memperkaya cita rasa. Lalu yang keempat, ada kemasan ramah lingkungan dan praktis. Jadi, bowl ini menggunakan paper bowl tahan panas yang higienis, praktis, dan mudah dibawa kemana aja. Sekaligus untuk mendukung gaya hidup ramah lingkungan dengan mengurangi limbah plastik. Oke, next. Lalu kami menciptakan bisnis Boli ini ada masalah dan solusi yang sudah kami analisis. Masalahnya itu yang pertama tingginya minat pada makanan sehat tapi sulit diakses. Jadi banyak orang itu ingin gaya hidup sehat, ingin diet tapi susah menyesuaikan dengan waktunya atau dengan budget-budgetnya dan yang lain sebagainya. Lalu yang kedua, kurangnya variasi menu yang sehat dan menarik. Jadi konsumen sering merasa bosan dengan pilihan-pilihan makanan sehat yang hanya itu aja. Yang ketiga, adanya gaya hidup modern yang serba cepat dan dinamis. Jadi dinamis itu maksudnya kan kita itu gaya hidupnya itu juga fluktuatif gitu, jadi naik turun. Banyak orang yang nggak punya waktu kayak orang-orang yang kerja kantoran, tapi tetap pengen gaya hidup sehat gitu. Yang keempat, kesadaran akan lingkungan, tapi minimnya alternatif ramah lingkungan. Jadi meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, membuat konsumen mencari produk yang gak hanya sehat, tapi juga bakal berkelanjutan gitu. Lalu solusi yang kita berikan, jadi yang pertama, kami memberikan solusi makanan sehat yang praktis dan siap santap. Jadi bowl ini hadir sebagai solusi cepat saji sehat, cocok untuk orang sibuk yang tetap ingin menjaga pola makannya. Seperti yang tadi saya bilang, para pekerja kantoran dan yang lain sebagainya. Yang kedua, variasi menu dan rasa yang menyenangkan. Jadi bowl ini menyediakan berbagai jenis bowl dengan kombinasi protein, sayur, dan saus yang variatif untuk menjaga kebosanan dari konsumen ini. Yang ketiga, desain menu yang fleksibel dan diet friendly. Jadi menu yang bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan diet pelanggan. Jadi kayak diet itu kayak rendah karbohidrat, tinggi protein, vegetarian, vegan, dan bebas gluten. Yang keempat, ada kemasan ramah lingkungan dan praktis. Jadi bowl ini kami tuh mengemasnya dengan cara yang praktis dan bisa dibawa kapan aja dan di mana aja. Jadi menggunakan paper bowl yang tahan panas dan mudah dibawa untuk mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai. Next. Nah, ini selanjutnya ada BMC Business Model Canva. Jadi di Business Model Canva ini ada 9 elemen. Yang pertama, Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Resource, Key Activities, dan Key Partnership. Dan yang terakhir adalah Cost Structure. Oke, next. Oke, untuk tadi kan sudah dijelasin oleh teman saya juga dari Mbak Namjas tentang bisnis model Canvas ini. Nah, untuk K-Partners sendiri, apa sih K-Partners itu? Kita akan berpartner oleh suplai bahan baku kita seperti beras daging, sayuran, bumbu-bumbuan untuk mempermudah kita berbelanja, untuk kita mempermudah mencari vendor. Nah, terus yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi delivery online untuk mempermudah target pasar kita untuk menjadi lebih jauh. Kita memakai GoFood ataupun GrabFood. Nah, ataupun kita juga menggunakan influencer lokal ataupun food blogger untuk nge-review makanan kita, untuk bagaimana orang tuh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh food blogger sendiri atau sebuah ratingan. Nah, kita juga akan didukung oleh UMKM dengan kemasan minuman seperti Aqua ataupun minuman-minuman yang bisa didukung oleh berpartner oleh Bowl ini sendiri.
Nah, habis itu dari Key Partners kita ada Key Activities, kita menyiapkan masakan, menu rice bowl, pengemasan, dan pengiriman pesanan dengan menjaga kualitas kebersihan makanan dan juga inovasi menu secara berkala. Jadi biar tidak bosan yang itu aja, jadi kita berinovasi makanan diet tapi tidak membosankan. Terus ada value proposition yang dimana makanan yang praktis, terjangkau, porsi mengenyangkan dengan harga ekonomis, bervariasi beragam menu seperti ayam, daging, seafood, dan atau vegetarian. Nah, kemasan menarik dan higienis. Bisa dimakan kapanpun saja, entah itu di siang maupun di malam. Nah, ada Key Resort sendiri, itu ada dapur ataupun produksi makanan, peralatan masak, dan kemasan bahan baku berkualitas, tim produksi, dan pelayanan. Kita juga ada akun di aplikasi namanya delivery online juga. Terus untuk customer relationship-nya itu ada respon cepat dan ramah dalam layanan. Kita juga ada namanya loyalty. Ketika beli 5 itu akan mendapatkan gratis 1. Nah, untuk promosi, kita juga ada promosi ataupun diskon melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun TikTok, maupun media sosial lainnya. Terus kita juga ada feedback rutin untuk meningkatkan menu dan layanan. Terus ada channel, kita juga untuk channel ini sendiri, kita akan buka gerai yaitu offline ataupun kayak stand atau kios kecil untuk sebuah berjalannya Bouli tersebut. Nah, terus kita juga ada layanan via GoFood, GrabFood yang udah kita berpartneran. Terus sama kita menggunakan media sosial juga untuk memasarkan produk kita sendiri itu. Dan untuk WhatsApp untuk pemesanan langsung. Nah, untuk customer segment ini kita incer pasarnya seperti mahasiswa dan pelajar, karyawan kantoran, komunitas pencinta makanan praktis menggunakan aplikasi driver online dan GoFood. Kenapa sih kita ngincer yang pengguna aplikasi delivery online? Karena beberapa orang-orang juga seperti saya juga malas untuk keluar karena treknya Surabaya. Jadi saya ambil lebih ke praktisnya ke menggunakan aplikasi delivery online. Nah, konstrukturnya ini ada biaya bahan baku makanan, biaya kemasan, gaji karyawan, biaya sewa tempat, itu pun jika ada. Mungkin untuk akhir-akhir ini kita menggunakan delivery Gojek online untuk menambah uang masuk untuk tingkat produksi kita sendiri. Nah, terus ada biaya pemasaran dan promosi, biaya layanan platform ataupun delivery. Nah, untuk revenue stream ini juga ada penjualan rice bowl kita per porsi ataupun paket bundling. Contoh kayak 3 rice bowl sama 1 minuman harga sekian. Untuk pendapatan nanti dari layanan antara mandiri ataupun kerjasama sama aplikasi dari pihak Gojek maupun GoFood. Pihak Gojek maupun ShopeeFood. Untuk analisis pesaing sendiri itu ada banyak seperti serupa kayak seperti salad ataupun rice bowl sehat sementara. Pesaing ini yang tidak langsung merupakan restoran cepat saji yang sekarang yang menawarkan menu dengan makanan sehat. Nah, ini kita ada pesaing langsung, yaitu ada namanya Burger Range, yang dimana dia juga menawarkan makanan berbasis nabati dan organik, tetapi cenderung menyasar pasar premium. Nah, untuk Greenly ini menawarkan salad dan makanan sehat dengan konsep takeaway, tetapi terbatas di beberapa wilayah. Nah, yang ketiga ini ada namanya Daily Box. Dia menawarkan rice bowl, tetapi tidak semua varian berfokus kesehatan pada kesehatan. Nah, untuk pesaing yang langsung itu juga ada McDonald. Meskipun beberapa restoran mulai menawarkan opsi makanan seperti mulai menawarkan opsi makanan sehat seperti salad atau grilled chicken, tapi dia lebih fokus ke makanan cepat saji seperti junk food itu juga sendiri. Untuk yang GoFood ataupun GrabFood itu mencakup berbagai jenis makanan sehat yang diproduksi oleh menengah UMKM dengan berbagai tingkat harga dan kualitas. Untuk ini ada pesaing langsung dan pesaing dan tidak langsung.
Untuk yang pesaing langsung yang tadi yang sudah saya jelasin, itu yang Burger Green. Untuk yang pesaing yang tidak langsung itu seperti McDonald ataupun GoFood, GrabFood, Healthy kategorinya yang lainnya. Selanjutnya ada potensi keberlanjutan bisnis. Nah, yang pertama itu ada potensi keberlanjutan ekonominya. Ada permintaan stabil dan terus tumbuh. Makanan praktis seperti rice bowl banyak diminati oleh masyarakat urban, mahasiswa, dan pekerja. Segmen ini terus tumbuh seiring dengan gaya hidup cepat dan mobile. Yang kedua, ada model bisnis scalable. Dapat dengan mudah dikembangkan menjadi waralaba atau cabang di berbagai lokasi. Yang ketiga, ada diversifikasi menu dan inovasi. Potensi untuk terus berinovasi dalam rasa dan jenis rice bowl, misal lokal, Jepang, Korea, sehat, atau vegan, memungkinkan daya saing jangka panjang. Selanjutnya, mitra strategis, yaitu peluang untuk menjalin kemitraan dengan UMKM, supplier lokal, dan aplikasi online yang memperluas pasar. Yang kedua, potensi keberlanjutan sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal, membuka peluang kerja bagi warga sekitar, produksi, kurir, pemasaran, dan admin. Lalu inklusivitas sosial, yaitu dapat melibatkan kelompok rentan seperti ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, atau penyandang disabilitas ringan. Akses makanan terjangkau, yaitu rice bowl bisa menjadi solusi makanan cepat dan terjangkau bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Program sosial, potensi membuat program rice bowl berbagi atau kerjasama dengan yayasan sosial untuk berbagi makanan secara berkala. Yang ketiga, potensi keberlanjutan lingkungan. Kemasan yang ramah lingkungan dengan menggunakan kemasan biodegradable atau mengurangi penggunaan plastik, bisnis ini bisa mengurangi limbah. Pengelolaan sampah dan food waste. Potensi besar untuk mengelola sisa makanan dan stok dengan sistem FIFO, first in, first out, serta donasi makanan berlebih. Pengadaan bahan baku lokal, yaitu mengurangi jejak karbon dengan memprioritaskan pasokan dari produsen lokal, yaitu seperti petani, peternak, dan produsen beras. Yang terakhir, edukasi konsumen, yaitu memberi pengaruh positif pada konsumen melalui kampanye hemat makanan atau bawa wadah sendiri. SDGs, Sustainable Development Goals. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan keberlanjutan. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Selanjutnya ada aspek keberlanjutan bisnis atau Sustainability Development Goals dari yang berkesinambungan dengan ide bisnis Bowli ini. Ada setidaknya 3 poin yang berhubungan dengan Bowli. Yang pertama yaitu SDGs 2 atau mengakhiri kelaparan. Sebagai bisnis F&B, Bowli ini kan sebagai penyedia makanan sehat dan juga bergizi. Jadi kita menyediakan makanan dengan gizi yang seimbang untuk membantu angka kekurangan gizi dengan menyediakan pilihan makanan cepat saji yang lebih bernutrisi ketimbang makanan cepat saji yang beredar pada umumnya. Lalu poin SDGs berikutnya yang relevan adalah poin ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Produk Bowli ini mendukung gaya hidup sehat. Jadi secara tidak langsung kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat untuk mencegah berbagai
penyakit berbahaya seperti tadi kekurangan gizi atau bahkan juga obesitas. Untuk poin SDGs berikutnya yang relevan yaitu poin 12 atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kita berupaya untuk mewujudkannya melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan yang dari tadi dibahas oleh rekan saya, yaitu bahan biodegradable untuk mengurangi limbah dan juga mengelola food waste melalui sistem FIFO atau first in first out dalam penggunaan bahan baku kita. Jadi supaya tidak ada bahan-bahan baku atau bahkan produk jadi kita yang terbuang. Untuk kesimpulannya, jadi Bowli ini hadir sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan sehat yang praktis, harganya terjangkau, dan juga lezat. Dengan mengusung konsep diet bowl yang fleksibel, Bowli ini bisa menyasar berbagai segmen pasar melalui mahasiswa, pekerja kantoran, hingga juga individu yang sedang menjalani program diet khusus. Keunggulan utama Bowli ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan aspek gizi, kepraktisan, dan juga keberlanjutan dalam satu produk yang menarik. Nah, dari segi bisnis, Bowli ini punya model bisnis yang scalable dan juga berpotensi untuk terus berkembang. Permintaan pasar yang stabil dan terus meningkat, peluang diversifikasi menu, serta potensi kemitraan strategis yang membuka jalan bagi Bowli untuk mencapai keberlanjutan. Untuk ekonomi dalam jangka panjang, dan juga kami percaya bahwa Bowli ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga sebuah panggilan hati untuk berkontribusi kepada masyarakat yang lebih sehat dan juga berkelanjutan. Kami sangat antusias untuk mewujudkan visi ini dan juga berharap bisa bekerja sama dengan Anda untuk menjadikan Bowli ini sebagai bagian dari solusi setidaknya dalam satu mangkok sehat di satu waktu. Nah, untuk saran, tentunya ide bisnis ini belum 100% sempurna, kita juga masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk bisa meningkatkan potensi bisnis Bowli ini, meliputi penyediaan informasi nutrisi yang mudah diakses oleh konsumen, penggunaan aplikasi untuk mengelola inventaris, pesanan, dan juga pengiriman, serta pembelian bahan baku dari produsen atau petani lokal yang nantinya bisa juga untuk mendukung ekonomi lokal. Nah, sekian teman-teman presentasi untuk ide bisnis Bowli dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata, jalan-jalan tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.